Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan beberapa masuk servisan spek reaktif untuk sound system. Yang pertama spek reaktif Beta 3, ini modelnya TS360A. Yang selanjutnya adalah Beta 3 U15A, dan untuk subwoofernya adalah Sigma B118A, itu ada 2 piece dengan kerusakan yang sama teman-teman ya, semuanya adalah mati total. Ya teman-teman, mau tahu bagaimana cara servisnya? Sebelum mulai ya penelusuran, pengecekan dan cara servisnya untuk mesin spek reaktif Beta 3, ini nanti yang saya mau kerjakan terlebih dahulu adalah Beta 3 TS360A, ini dengan kerusakan mati total. Jadi bagaimana cara untuk melakukan penelusuran pertama untuk mengecek mesinnya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Yuk teman-teman, langsung aja simak video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk mengecek penelusuran kerusakan spek reaktif Beta 3 TS360A, ini teman-teman siapkan terlebih dahulu lampu fog lamp 100 watt 220 volt ya untuk pengecekannya. Dan mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama, servisan spek reaktif Beta 3 TS360A ini dengan kerusakan mati total, atau teman-teman yang menggunakan rental sound system menggunakan spek reaktif ini Beta 3 dengan kerusakan mati total, maka teman-teman bisa simak ya untuk langkah-langkah perbaikannya. Jadi yang pertama, teman-teman siapkan lampu fog lamp 100 watt 220 volt ya. Untuk mengetahui apakah kerusakannya ini ada di bagian power supply trafonya, atau power supply regulatornya, atau power amplinya, atau di bagian tune controlnya. Jadi nanti pengecekannya satu persatu teman-teman ya, dari mulai trafo, regulator, power amplinya sampai tune control. Untuk pengecekan di bagian power supply-nya, apakah ini kerusakannya ada di bagian trafo atau tidak, teman-teman bisa gunakan lampu fog lamp. Jadi nanti untuk lampu fog lamp ini, untuk mengetahui apabila lampu fog lamp ini nanti nyala terang dan tidak redup, maka bisa disimpulkan bagian utamanya jalur input 220 volt yang arah hanya atau satu jalur ke trafonya itu ada bermasalah. Bisa kemungkinan kerusakan di trafonya atau kerusakan yang ada di mesin power supply-nya. Coba ya, kita yang pertama power di on kan, lampu fog lampnya sempat menyala terang tetapi sudah redup teman-teman. Untuk indikator di bagian fuse yang pertama, ini indikator bahwa tegangan 220 voltnya itu sudah ada teman-teman ya, sudah masuk. Tetapi untuk indikator di bagian powernya ini tidak nyala teman-teman, tidak nyala. Berarti ini ada kerusakannya mungkin ya. Nanti bisa dicek. Untuk langkah yang pertama, pengecekan power supply dari mulai output sekunder trafonya sampai ke power supply bagian mesin Beta 3. Yuk teman-teman, lanjut aja bongkar mesinnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk mengecek penelusuran kerusakan mesin Beta 3 TS360A, untuk mesinnya seperti ini teman-teman ya. Bagian yang sebelah sini adalah mesin untuk power supply. Ini power supply-nya ada 2 tingkat teman-teman ya. Yang diperkuat nanti ada mesin atau penguat stepper. Ini tegangan high ke tegangan low. Dan untuk bagian powernya itu ada 2 untuk power ampli ini teman-teman ya. Untuk power ampli speaker low atau 15 in, dan untuk speaker high-nya atau speaker tweeter teman-teman ya. Jadi power amplinya ada 2. Dan di sini ada power supply untuk tegangan output plus 15 volt dan min 15 volt. Untuk penguat tegangan 15 volt plus dan min itu ada di sebelah sini menggunakan TIP 127 dan 122 teman-teman.
bagian trafonya atau power supply-nya ini menggunakan trafo toroid dengan output sekundernya adalah 30 volt CT dan 60 volt CT. Jadi outputnya ada dua teman-teman ya. Tapi CT-nya satu, tegangannya double teman-teman ya, 30 volt dan 60 volt. Untuk posisi jalur primer, trafo ini menggunakan sistem 0-110 0-110. Ini dengan kode warnanya adalah merah, putih, merah, putih. Jadi yang merah pertama 0, putih 110, dan merah itu 0 dan putih 110. Jadi nanti posisi yang merah dan putih yang tengah ini nanti di jumper teman-teman ya. Jadi posisinya adalah tetap 0-220 volt teman-teman. Untuk primernya ada 4 kabel merah putih merah putih. Untuk sekundernya itu ada 5 kabel teman-teman ya. Jadi untuk warna hitamnya adalah CT, warna birunya adalah tegangan high-nya 60 volt, dan warna kuningnya adalah tegangan low-nya 30 volt. Jadi nanti dicek ya teman-teman dari mulai trafonya itu tegangan output sekundernya itu ada atau tidak ya teman-teman ya, tegangan 30 volt dan tegangan 60 volt CT. Setelah nanti tegangannya sudah keluar di output sekundernya, nanti pengecekan di tegangan DC ini teman-teman ya. Untuk power supply-nya atau regulatornya ini menggunakan dua dioda untuk tegangan low DC-nya dan dioda untuk tegangan high DC-nya. Untuk kapasitor elko-nya itu menggunakan 4 piece teman-teman ya, 4 piece pemasangan secara seri teman-teman ya. Jadi di plus ini ada CT, pemasangannya plus min. Dari sini adalah plus min. Plus min yang di sini nanti dijadiin satu untuk tegangan low-nya, dan untuk akhirnya adalah tegangan high-nya. Di sini juga sama. Mungkin di sini min, itu plus, sini min, ini plus. Jadi nanti tegangannya juga sama teman-teman ya. Untuk high-nya yang ujung, yang plus dan minnya itu digabung untuk tegangan low-nya. Untuk ciri-ciri teman-teman ya, di bagian mesin driver untuk speaker low-nya itu normal atau tidak. Untuk speaker tweeternya juga sama. Ini ada beberapa lampu LED ya teman-teman ya. Lampu LED ini warna merah, warna hijau, ini warna merah. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini nanti nyala normal semua teman-teman ya. Apabila nanti salah satu ada yang tidak nyala, berarti untuk mesinnya itu masih ada kerusakan teman-teman ya. Dan dipastikan nanti untuk tegangan output plus 15 volt dan min 15 volt itu harus keluar dulu teman-teman ya, harus ada, supaya nanti bagian kontrolnya itu normal ya. Nah di sini teman-teman ya, untuk bagian kontrolnya, input dari power untuk low dan high-nya ini teman-teman bisa lihat. Itu input low dan input high-nya itu nanti masuk ke bagian penguat crossover aktif teman-teman ya, untuk merubah frekuensi low dan frekuensi high-nya dari masing-masing powernya. Setelah diolah, nanti untuk inputnya dikuatkan lagi dengan menggunakan tune control ya, untuk pengaturan bass, treble, dan volume. Dan selanjutnya nanti untuk inputnya adalah input musik atau input mic teman-teman, yang ada di posisi panel depan. Jadi pengecekan yang pertama adalah di bagian output trafonya, apakah trafonya normal atau tidak teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk langkah yang pertama adalah pengukuran secara aktif ya untuk tegangan output sekunder trafo toroidnya. Ini tegangannya adalah CT 30 volt dan CT 60 volt. Untuk warna kabelnya, warna hitam CT, warna kuning adalah tegangan 30 volt, warna kuning 30 volt, warna biru 60 volt, warna biru lagi 60 volt. Jadi kabelnya ada 5 ya. Untuk pengukuran tegangan AC volt sekunder, ini teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog ya. Posisinya di skala pengukuran AC volt ya.
nanti diukur bagian untuk kabel warna kuning dan warna biru, apakah keluar tegangan di output sekundernya atau tidak. Setelah nanti trafonya normal baru lanjut ya, bisa langsung dites di mesinnya. Dan perhatikan untuk lampu LED-nya, warna merah, warna hijau, warna merah, dan warna hijau. Nanti bisa kelihatan. Kalau lampunya ini nyala semua, teman-teman bisa langsung cek di bagian tegangan output plus 15 volt dan min 15 volt. Dan bisa dites ini bagian output speakernya, untuk speaker low dan untuk speaker high-nya sebelah sini. Warna biru untuk speaker high-nya, warna merah untuk speaker low-nya, bagian plusnya, warna hitamnya bagian min. Dan nanti dites untuk inputnya, input low dan input high. Kalau inputnya sudah normal, di bagian speakernya itu bunyi, ada suaranya, nanti lanjut untuk di bagian kontrol ya. Untuk bagian kontrol crossover dan tune control bass treble volume. Untuk pengecekannya teman-teman bisa tetap ya siapkan lampu bohlam 100 watt bagian primernya, dan nanti bisa perhatikan teman-teman ya. Power di on kan, ini lampunya masih redup ya teman-teman ya. Dan tes untuk hasil tegangan AC voltnya, apakah tegangannya ada atau tidak teman-teman ya. Warna hitam, warna birunya itu tegangan high-nya, terukur ya, di testernya terukur 64 volt teman-teman ya, terukur 65 volt. Sedangkan untuk warna kuningnya teman-teman ya, terukur 32 volt teman-teman ya. Coba tes lagi. Ini masih menggunakan lampu bohlam ya. Ini kuning yang pertama 32,6 volt, dan yang kuning yang satunya lagi 32,6 volt. Ini normal ya, tegangan CT-nya sama ya. Dan untuk warna birunya yang satunya lagi terukur 64,8, 64,9, 65 bisa digenapkan 65 teman-teman ya. Dan warna biru yang satu ini yang pertama tadi diukur itu terukur 64,9 atau 65. Jadi untuk trafonya itu fix ya, normal. Lanjut untuk mengetes di bagian power supply ini, regulatornya, dan bisa dilihat untuk lampu LED-nya, dan nanti diukur bagian output tegangan 15 volt plus dan min. Lanjut ya untuk pengecekan di mesin. Setelah bagian power supply, trafonya itu normal, tegangan output sekundernya sudah dicek, keluar tegangan 32 dan 65 volt CT. Perhatikan teman-teman ya, tetap menggunakan lampu bohlam ya. Powernya diaktifkan. Perhatikan teman-teman ya, untuk lampu LED-nya ada 8 piece, yang hijau 4, yang merah 4 ya. Ini nyala semua. Artinya untuk mesin ini bisa dianalisa, diperkirakan itu normal teman-teman ya. Nanti bisa dites untuk output powernya, dites menggunakan speaker. Untuk langkah selanjutnya bisa pengecekan di output soket ini untuk tegangan DC 15 volt plus dan DC 15 volt min. Perhatikan di bagian yang sebelah sini, tegangannya terukur 14,7 volt, itu tegangan plusnya, dan di bagian minnya itu terukur 14,8 volt. Artinya untuk soket ini normal teman-teman ya.
tegangannya sudah normal. Coba dipasang untuk jalur speaker untuk power driver tweeter atau speaker high-nya, pasang speakernya. Dan untuk signalnya, perhatikan di speakernya. Untuk pemasangan speaker inputnya, normal teman-teman ya, outputnya sudah ada suaranya di speakernya. Lanjut untuk bagian driver speaker 15 in atau low-nya, itu kabelnya warna merah. Dan tes lagi untuk input low-nya. Untuk low-nya juga normal teman-teman ya. Jadi untuk langkah-langkahnya, trafonya, power supply-nya sudah normal, power drivernya low high-nya sudah normal, tegangan output plus 15 volt min plusnya juga sudah normal. Lanjut untuk mengecek di bagian tune control ya, panel depan, crossover, dan tune control pengaturan volume bass treble. Nah itu teman-teman ya, cara langkah-langkahnya untuk penelusuran pengecekan kerusakan di mesin speaker Beta 3 TS360A dengan kerusakan mati total. Itu caranya seperti itu teman-teman ya. Langkah-langkahnya, yang pertama di bagian power supply, trafonya, regulatornya, power amplinya, dan tegangan untuk tune controlnya. Untuk langkah selanjutnya adalah nanti pengecekan ya teman-teman ya, di bagian mesin crossovernya. Ini kelihatannya untuk mesinnya itu kropos teman-teman ya. Jadi kemungkinan kerusakannya ada di bagian crossovernya. Dan untuk kabel soketnya itu sudah banyak yang putus ya teman-teman ya. Mungkin ini kena gigitan tikus ya teman-teman ya, atau hewan-hewan lain ya. Jadi nanti untuk langkahnya adalah kabelnya itu diganti ya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah kabel bagian soket outputnya tegangan plus 15 volt, tegangan min 15 volt, dan untuk input low dan high-nya ini sudah di normalin atau kabelnya dibikin baru lagi. Lanjut nanti pengetesan ya untuk hasil suaranya setelah dipasang komplit dari mulai crossover dan tone controlnya. Nanti dites ya menggunakan suara musik dari HP atau signal input saja ya teman-teman ya. Apabila nanti setelah dipasang komplit ini sudah normal, berarti kerusakannya hanya di bagian kabel untuk output sekundernya. Ini salah satu tadi ada yang putus teman-teman ya. Dan perapian di bagian untuk crossovernya, di bagian IC ini. Untuk jalurnya itu kropos ya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah sudah dipasang komplit bagian power, tune control, dan crossover, lanjut untuk pengetes ya. Masih menggunakan lampu fog lamp supaya lebih aman. Tes untuk signal inputnya. Lampu fog lampnya tetap masih nyala terang ya kalau ada signal input masuk dan speakernya bunyi. Mesin Beta 3 TS360A nya sudah normal teman-teman ya. Bagian speaker tweeter dan speaker low-nya 15 in nya sudah normal, sudah bunyi.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai. Mesin atau speaker aktif Beta3 TS360A ini dengan kerusakan mati total. Jadi teman-teman ya, cara untuk pengecekan penelusuran kerusakan di mesin Beta3 TS360A nya ini dimulai dari mesin atau power supply ya, trafo dan power supply nya dan mesin power ampli nya sampai bagian untuk crossover dan tune controlnya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar servis audio speaker aktif Beta3 TS360A. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekaligus saya ucapkan terima kasih sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.